wabarakatuh. Kepada Ibu dosen, perkenalkan nama saya Agus Setiabudi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK STKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan persembahkan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Iya, silakan. Bersikap siap. Saya mati mulai. Berdoa selesai. Silakan semua berdiri. Silakan duduk kembali. Abi Putra. Hadir, Pak. Alisni. Hadir, Pak. Alia Sapitri. Devika. Dika Paujan. Dianata. Hadir, Pak. Hani Siti. Kania. Hadir, Pak. Rizky Anwari. Hadir, Pak. Mega Wahyuni. Muhammad Ilyas. Hadir. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Muhammad Ipan. Hadir, Pak. Najmi Fahar. Hadir, Pak. Nadia Putri. Nova. Hadir, Pak. Naila. Najwa. Najwa mana? Hadir. Salsabila. Hadir. Sakila. Hadir. Sastra. Hadir. Saira. Asipa. Hadir. Sukmawati. Hadir. Sairunisa. Hadir. Bidik. Hadir. Yara. Hadir. Dika. Dika. Yahira. Hadir semua ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian baca dulu pembiasaan ada untuk literasi. Silakan baca teks yang ada di monitor. Silakan dibaca.
Coba kalian bisa menyimpulkan apa itu teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Apa? Bencana alam, fenomena alam, gempa bumi, apa? Bencana alam, menceritakan non fiksi atau apa itu non fiksi? Fakta atau benar-benar terjadi. Ada lagi nggak? Menceritakan tentang keilmuan. Dari mana ilmunya di sini? Gempa bumi, ilmu apa? Ilmu IPA. Ada lagi nggak? Sudah? Masih ada? Apa itu eksplanasi? Nanti kita akan bahas ya. Untuk memastikan apa itu eksplanasi, mari sekarang kita simak dan kita perhatikan di monitor. Apa itu eksplanasi? Tapi sebelumnya, apa akan jelaskan dulu pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran setelah berdiskusi secara berkelompok, nanti kalian akan berdiskusi ya berdasarkan kelompok, dan kalian bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang keduanya, setelah berdiskusi secara kelompok, kalian mampu mengungkapkan informasi penting, mempresentasikan di depan berdasarkan perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini teks eksplanasi. Tadi ada yang menjawab, teks eksplanasi adalah bencana alam, kejadian alam, fenomena alam, apa lagi? Gempa bumi, ilmu. Ini jawabannya. Teks eksplanasi adalah merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat atau fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan sosial, budaya dan lainnya. Jadi bukan hanya bencana alam, tapi juga baik itu sosial atau pengetahuan. Tadi kita pengetahuan ya, bisa masuk sosial atau sosial. Sosial yang banyak kejadian, misalkan demo-demo mahasiswa, ya, budaya, tentang budaya. Jadi sesuatu teks yang menceritakan tentang fakta, ya, fakta atau non fiksi, kata-kata non fiksi, fakta benar-benar terjadi, bukan rekayasa atau bukan karangan, ya, itu benar-benar menjadi kejadian yang benar terjadi. Bisa dipahami? Adapun, nah ini bentuk eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, ya, pernyataan umum. Yang kedua deret penjelas. Nanti di awalnya kan tadi ada pernyataan umum tentang gempa, tentang apa tadi, gempa bumi apa ya, gempa bumi. Ada penjelasnya di bawah. Yang selanjutnya interpretasi, penekanan. Yang keempat kesimpulan dan pendapat peneliti. Ada di paragraf terakhir akan ada kesimpulan dan dari penulis, ya. Itu teks eksplanasi. Selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang satu, memuat informasi berdasarkan fakta. Itu cirinya, yang seperti yang dijelaskan. Jadi teks eksplanasi memuat tentang berdasarkan fakta atau faktual yang terjadi, bukan rekayasa. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiganya, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan bisa menjelaskan kan proses terjadi seperti apa, kenapa bisa terjadi gempa, kenapa bisa terjadi longsor, kenapa bisa terjadi banjir, ada kan penyebabnya, ya enggak? Nah seperti itu. Jangankan banjir, longsor ataupun gempa bumi, demo pun ada penyebabnya. Demonstrasi mahasiswa ada penyebabnya kan, misalnya kita menurunkan harga, menurunkan presiden, itu demo dengan alasan tertentu. Bisa dipahami ya? Bisa membedakan kan? Coba ini adalah cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nanti kan kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran, nanti kalian dituntut untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi yang disajikan lewat proyektor atau layar, ya. Caranya seperti apa? Yang pertama apa? Baca teks dengan seksama, dengan teliti. Yang keduanya,
setiap kalimat, jangan hanya membaca, tapi juga dipahami maknanya ya kemana. Yang ketiga, kalian harus dapat menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, aliran yang membangun kata kunci. Silakan tadi atau ditulis ya. Ketika nanti menampilkan di layar, kalian tuliskan aja informasi pentingnya ya untuk nanti diceritakan kembali berdasarkan perwakilan kelompok masing-masing. Yang terakhir apa? Nah, buatlah beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting. Apa pertanyaan mengandung apa? Pemantiknya apa? Pertanyaan itu dari apa, pemantik apa? Pemantik itu kata-kata yang berikutnya. Apa? Kenapa? Bagaimana? Di mana? Apa? Ya enggak? Nah, nanti kalian menentukan apa yang terjadi, akan bisa menemukan di mana, kapan, bagaimana. Ya, jadi pahami ya. Kesimpulannya, teks eksplanasi itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri apa aja? Ayo, katanya ingat. Ini yang pertama apa? Memuat informasi berdasarkan fakta-fakta atau fakta. Kedua, apa? Berisi informasi yang bersifat keilmuan. Isi informasi yang bersifat keilmuan. Ini bukan dongeng. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam sosial. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Kronologisnya ya, karena kalau ada akibat pasti ada sebab. Ya enggak? Nah, ada pemahaman, ada asap pasti ada api. Seperti itu ya. Nah, sekarang cara menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi bagaimana tadi? Cara-caranya yang pertama apa? Membaca dengan seksama. Dan bacalah teks dengan seksama. Dan selanjutnya apa? Memahami makna setiap kalimat pada teks. Terus yang ketiganya, ada lagi nggak? Sudah ya, itu aja ya. Hanya dua, kuncinya sih itu aja sebetulnya. Yang pertama tadi apa Pi? Membaca dengan seksama. Jadi dicatat apa yang didapat, informasinya dicatat. Ya. Sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat baca ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran ini ya. Kalian baca dulu teks yang ada di monitor depan. Silakan baca dengan teliti seperti tadi untuk menentukan apa informasi penting ya. Silakan baca dengan seksama.
ya, mencari informasi penting dengan kata kunci apa? Tadi yang dijelaskan apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana. Bisa dipahami? Contoh kata pertanyaan apa? Apa pertanyaannya untuk mencari informasi? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan? Ya, ya. Bisa dipahami? Nah, untuk mengapa silakan kali ketemu. Apa itu informasi yang terdapat di sini? Ini paragraf 1, 2, dan 3 ya. Kalau yang pertama, halaman pertama apa? Judul. Yang kedua nanti ada apa? Yang tadi jelaskan. Yang ketiga pemaparan. Yang keempat adalah pesan penulis. Ya enggak? Tadi yang pertama apa? Yang paragraf kedua itu apa? Paragraf adalah apa? Pernyataan umum. Ya, apa pernyataan umumnya di paragraf pertama? Tuliskan, ya, tuliskan di sini. Yang keduanya halaman paragraf kedua, deret penjelas. Jelasnya apa aja sampai di sini. Nanti di sini ada nanti akan dikasih angka PD, ya, angka PD untuk tulisannya. Yang ketiganya adalah simpulan atau pesan dari penulis. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang sebelum kalian mengisi, kalian bikin dulu kalimat atau apa kalimat pertanyaan ya, atau kalimat semantik yang nanti dijawab. Misalkan kelompok ini membuat pertanyaan dijawab oleh kelompok yang lain, jawabannya pasti bervariasi lah. Nah, sekarang silahkan dari kelompok ini bikin pertanyaan dari apa, yang itu dari mengapa, yang ini dari di mana, itu oke. Nah, silahkan bikin pertanyaan. Ini dari ini apa? Apa penyebab mati lampu? Coba jawaban kamu ini apa? Gangguan transmisi. Yang ini? Gangguan dari pembangkit listrik. Gangguan pembangkit listrik. Yang itu? Faktor alam. Nah, sekarang dari kelompok ini pertanyaannya apa? Tadi mengapa? Mengapa mati lampu bisa terjadi? Silahkan jawab. Ketidaksiapan pembangkit. Ketidaksiapan pembangkit. Kelompok ini? Gangguan keluar masuknya pohon tumpang. Gangguan luar, makanya pohon tumpang bisa ya, kayak gitu. Tidak ada jawabannya. Nggak apa-apa. Sekarang kelompok ini pertanyaannya apa? Di mana Di mana? listrik disalurkan? Di mana listrik disalurkan? Tetap jawab. PLN. Pembangkit listrik. Perusahaan listrik negara. Ya, itu semua betul ya. Nah, silakan kalian catat. Yang itu pertanyaannya apa? Bagaimana cara menanggulangi pemborosan listrik? Bagaimana cara menanggulangi pemborosan listrik? Silakan jawab. Mematikan lampu ketika sudah siap. Mematikan lampu ketika sudah siap. Menghemat listrik saat tidak dipakai. Mematikan TV saat tidak dimakan. Mematikan TV saat tidak dipakai, itu sama ya. Ya udah, itu kan udah ada ya. Kita pertanyaan, silakan kalian catat. Itu adalah informasi penting yang akan dituangkan dalam LKPD. Silakan sekarang mulai mengisi LKPD. Ya, dan bagi kelompok ya. Sekarang apa akan bagikan ini LKPD masing-masing satu orang ya, masing-masing satu orang satu LKPD. Silahkan kerjakan berdasarkan kata kunci ya. Yang tadi apa mencari, di sini ada 4 paragraf ya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa ya. Kalian isi sesuai dengan teks yang tadi dibaca. Dulu. Lebih ya? Kita ada kurang lagi ya. Semua kan? Sekarang silahkan kalian
isi berdasarkan teks yang tadi kalian baca depan ya. Apa itu informasi pentingnya? Silakan cari berdasarkan kronologi teks yang tadi. Silakan isi ya. Tadi kan sudah dicatat informasi apa yang dapat. Sekarang silahkan tuangkan berdasarkan LKPD, tugas LKPD. Kurang saja. Kalau ada yang tidak pahami silakan tanyakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan tanyakan. Pakai KKPD. Ya sok isi berdasarkan teks yang itu. Kerjakan ya. Sesuai dengan teks yang tadi baca. Nah ini belum ya, so. Mau begini udah belum? Kamu sudah? Sudah beres? Semua kamu udah beres semua? Satu? Kalau tidak, sekarang silakan meminta perwakilan dari setiap kelompok itu mempresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok mana dulu? Silakan, kelompok ini dulu. Ya, di depan di sini. Yang jelas ya, bacanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini akan mempresentasikan informasi penting dalam teks yang berjudul Mengapa Masih Lama.
sebab ikhtilaf antara lain tidak siapa pembagi jamuan dan isi atas jamuan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Luar yaitu gabungan alam seperti petir, telur dan hewan yang menyentuh jaringan atau kemudian. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik akan membantu untuk mencegah mati-lampu dengan bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik. Ya, ya, sama. Kelompok sudah menyampaikan yang lainnya. Sekarang kelompok lagi, silakan siapa? Perwakilannya. Yang keras, bacanya keras ya. Ayo. Yang keras Pak. Sudah menyampaikan hasil kerjanya masing-masing. Dan sekarang kita flashback atau mengulas. Apa itu teks eksplanasi? Faktual. Faktual. Tapi lagi teks yang faktual atau menjelaskan fenomena sosial, fakta-fakta, gitu ya. Ciri-cirinya apa aja? Lagi, ayo cirinya apa aja? Menceritakan tentang yang faktual, itu kan ciri-cirinya ya, bukan rekayasa. Terus cara mencari informasi penting bagaimana? Membaca dengan seksama. Terus Memahami bacaan. gitu ya. Ya bagus ya. Sudah. Bagus ya untuk kalian semua. Terima kasih. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Tapi untuk eksplanasi ya, untuk kedepannya, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membuat teks eksplanasi. Sekarang kita refleksi ya pembelajaran kita hari ini. Ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian? Kita refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan kuis. Silahkan jawab. Bersama-sama tapi silahkan. Kita mulai. Nomor 1. Apa itu teks eksplanasi? Jawabannya mana? Yang B. Yang A. Yang C. Yang D. Jawabannya B. berarti kalian tidak menyimak. Yang kedua, yang termasuk struktur teks eksplanasi adalah saja yang tadi, yang A pernyataan umum, yang kedua B. Jung yang A, Jung yang D, yang C, yang D. Kalian jawabannya. Yang jadi masalah kenapa tadi waktu kita jaga teks eksplanasi kan salah. Yang nomor 3, ciri-ciri teks eksplanasi apa
Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan kejadian alam. Ciri-cirinya menceritakan tentang fakta, ya, seperti itu, faktual. Untuk tugas kalian di rumah, apakah tugas kalian membuat cerita atau teks eksplanasi yang kalian atau kejadian atau fakta atau fenomena yang ada di daerah kalian masing-masing? Apa itu? Sekecil apa saya akan ceritakan ya. Dan itu cerita kalian. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membuat teks eksplanasi. Kalau sekarang kan mencari informasi penting, nanti kalian membuat teks eksplanasi berdasarkan video yang mungkin akan aku tayangkan di layar monitor. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya. Dan untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya.